di sebuah ruangan studio yang ada di dalam pondok. Untuk korban ada 4 orang. Kami tidak sebutkan nama-namanya. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, penyidik telah menetapkan saudara MF sebagai tersangka. Selanjutnya telah dilakukan penahanan. Saya anggap bahwa Fahim ini orang yang kesambet iblis. Kalau Cak Nun kan menganggap dirinya kesambet karena nyebut Jokowi Fir'aun. Nah, kalau Fahim ini kesambet iblis karena dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Fahim Mawardi yang akhir-akhir ini viral dengan tindakannya yang sangat tidak baik, yaitu melakukan tindakan asusila. Sekarang sudah ada berita yang terbaru lagi, khususnya dari Kompas Jember. Kompas Jember merilis satu video di YouTube yang judulnya Cabuli 4 Santriwati, Fahim dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Dengan kejadian ini kita bisa melihat bahwa bukti-bukti atas tindakan yang sudah dilakukan Fahim ini semakin hari semakin terbuka. Artinya apa? Pesantren yang memang sebelumnya terkenal dengan keagamaan yang sangat tinggi, keilmuan yang sangat baik, kita bisa menilai lah bahwa sosok Fahim Mawardi dari sisi keilmuan adalah mampu dia menjelaskan, berargumen, mendiskusikan suatu disiplin ilmu, itu ada dalilnya. Tapi dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Fahim dengan seperti ini menjadi catatan kita semua, khususnya bagi para orang tua, bahwa harus berhati-hati jika ingin memondokkan anaknya di pesantren, bahwa yang harus kita lihat setidaknya ada 3 poin. Pertama, kita harus lihat apakah pesantren ini HTI atau bukan, Hizbut Tahrir Indonesia. Karena Hizbut Tahrir Indonesia itu kita tahu bahwa dia salah satu organisasi yang menentang dan menganggap pemerintah ini masih tidak berada dalam menjalankan syariat Islam. Kita harus perhatikan itu. Yang pertama HTI, yang kedua Wahabi bukan ini pesantrennya. Wahabi memang bahaya, merusak tradisi-tradisi yang sudah diamalkan oleh kiai-kiai kita terdahulu. Nah, poin yang ketiga, ini penting dengan kejadian yang sudah dilakukan Fahim. Kita harus melihat bahwa track record pesantren ini, atau kalau kita tidak bisa melihat track recordnya, apakah si ustadz yang ada di dalam pesantren ini ada indikasi yang mengarah ke apa yang sudah dilakukan Fahim? Karena sebelumnya ada salah satu ustadz yang di Bandung, Heri, yang sekarang sudah dihukum bunuh atau hukuman mati, itu juga merupakan ustadz di salah satu pesantren. Bahkan pesantren yang dia ajar itu adalah pesantren tahfidzul Quran. Jadi untuk mencari pesantren memang harus perhatikan track record dan ciri-ciri sekaligus indikator apakah ustadz-ustadznya ini ada indikasi terkait dengan tindakan asusila atau tidak. Karena itu penting. Fahim ini adalah sosok ustadz atau kiai yang di pesantren Al-Jalil II. Namun tetap di luar dugaan, di samping kefasihan dia dalam menyampaikan ilmu-ilmu tentang agama Islam, di samping kefasihan dia tentang menyampaikan bahasa Arab, ternyata dia melakukan tindakan yang sangat keji,
yaitu mencabuli 4 santri dan dia terancam 15 tahun penjara. Jadi untuk itu dia akan siap-siap mondok di sel selama kurang lebih 15 tahun penjara. Ini masih terancam. Artinya masih akan ada diskusi atau perdebatan lagi nanti di pengadilan. Kalau kita lihat dari apa yang sudah terjadi, bahwa kejadian ini sangat di luar dugaan. Tentu bagi para muhibbin, para orang-orang yang pro terhadap Fahim Mawardi sangat terkaget-kaget. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang itu salah satunya dengan menutup aibnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah orang itu lakukan, maka saya yakin keburukan-keburukannya itu akan terbuka. Dan itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak langsung membuka aib seseorang itu ketika di kejadian itu, akan tetapi menunggu momentum yang sangat tepat. Jadi Fahim Mawardi ini memang, apakah ini bentuk dari sebab akibat, atau ada orang yang mengatakan karena itu kualat dia sudah menghina orang-orang NU, kiai-kiai NU, Kiai Said Akil Siraj, Gus Muafiq, Gus Miftah, apalagi bahkan Profesor Quraish Shihab itu juga sudah dihabisi seolah-olah dia yang paling pinter. Itu menurut saya memang attitude atau adab yang sudah tidak baik. Selain itu memang ketika ada kelompok-kelompok yang muncul di luar dari kelompoknya Fahim, sikap intolerannya itu sudah muncul. Dan dari apa yang sudah dilakukan Fahim terkait dengan mu'alafnya Deddy Corbuzier, ini juga lucu. Bahwa dia menganggap bahwa Deddy Corbuzier itu masuk Islam melalui pintu yang salah, yaitu melalui Gus Miftah. Dan Gus Miftah ini dicap oleh si Fahim sebagai kaum liberal atau ustadz liberal. Dan Deddy masuk Islam melalui Gus Miftah ini sudah masuk ke dalam aliran liberal. Kan lucu. Jadi hal-hal seperti ini terkadang Fahim terlalu meninggikan egonya. Dia tidak paham terhadap culture, terhadap budaya yang sudah melekat di Indonesia ini. Dia tidak paham akan hal itu. Seolah-olah apa yang berbeda dengannya itu semuanya salah. Tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mahfud MD salah satunya. Itu sering dikritik habis-habisan. Bahkan menurut saya itu sudah lebih dari kritik, sudah memasuki ranah penghinaan. Tapi ya apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, Fahim Mawardi sudah diperiksa, sudah menjadi tersangka, dan sudah terancam 15 tahun penjara. Kita lihat saja apakah keputusan pengadilan ini sama 15 tahun penjara atau lebih banyak atau lebih rendah, itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Dan janji Fahim, jika terbukti bahwa kalau dia melakukan tindakan asusila itu dia akan jalan jongkok telanjang dari Jember ke Jakarta ini, apakah akan tetap dilakukan? Kita tunggu nanti. Dan yang pasti yang menjadi catatan penting untuk kita adalah hati-hati memberikan pendidikan anak untuk masuk ke pesantren, cek and recheck pesantren yang harus dituju. Pertama, terhindar dari HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Kedua, terhindar dari Wahabi yang sudah merusak tradisi amaliyah ulama-ulama kita dahulu. Dan yang ketiga, terhindar dari ustadz-ustadz al-cabuli seperti Fahim atau Heri yang kemarin sempat ramai diperbincangkan. Jadi jangan sampai dengan kejadian ini ada orang yang menyebutkan bahwa ini merupakan kriminalisasi ulama. Ini tentu orang yang ngomong seperti ini yang dia nggak paham. Dia sangat lemah literasinya. Karena kalau lagi-lagi ini dianggap kriminalisasi ulama, salah besar. Karena jelas-jelas si ulama itu atau orang itu melakukan tindakan kriminal.
Jadi segera diproses. Itu bukan merupakan kriminalisasi ulama, tapi ulamaisasi kriminal, lebih tepatnya itu. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya-bahaya yang sudah terjadi, khususnya apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang melakukan tindakan yang tidak sewajarnya, tindakan asusila. Saya anggap bahwa Fahim ini orang yang kesambet iblis. Kalau Cak Nun kan menganggap dirinya kesambet karena nyebut Jokowi Fir'aun. Nah, kalau Fahim ini kesambet iblis karena dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.